pemeliharaan pada kas. Nah, ini misal kalau si penyewa ini merusak barang dari barang sewaannya, ini berarti otomatis kesalahan dari si penyewanya kan. Nah, ini apalagi pengeluaran atau pencatatan yang mesti dikeluarkan oleh penyewa karena kesalahan atau kelalaian si penyewanya, maka yang menanggung itu lebih kepada penyewanya. Nah, bagaimana sisi pencatatannya? Lebih kepada beban pemeliharaan pada kas. Nah, kalau misalnya si penyewa ini ketika dia mendapatkan barang yang disewakan kemudian langsung rusak, kan itu merupakan apalagi di luar dari tanggung jawab dari si penyewanya kan. Ini barang yang memang didapatkan dalam kondisi rusak. Berarti otomatis si pemberi sewa ini harus menanggung biaya apalagi pemeliharaan atau menanggung biaya servis yang dikeluarkan oleh si penyewanya. Kemudian lanjut, ketika aset yang disewa, hibah, aset yang disewa ternyata dihibahkan ke penyewa. Nah, bagaimana sih pencatatan untuk penyewa ketika barang tersebut dihibahkan? Berarti lebih ke aset non kas, ada keuntungan. Kas pada keuntungan dengan nilai tadi tuh, keuntungannya nilai asetnya, nilai aset ijarahnya mana tuh, mana. Nah, ini kita 500. Nah, ini ketika dihibahkan. Nah, kalau misalnya dia lakukan pembelian dia beli barang tersebut yang atas barang yang disewa, aset non kas pada kas besar nilai barang tersebut 500. Oke, untuk akad ijarah atau akuntansi ijarah baik dari pemberi sewa dan penyewa, untuk pencatatannya atau ilustrasi contoh soalnya itu sudah saya jelaskan secara keseluruhan. Kemudian untuk akad istisna maupun akad ijarah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya bagi apalagi setiap orang untuk pembagian dua akad yang nanti apalagi dibahas atau saya akan tanyakan pada saat minggu depan di situ atau pada saat pertemuan selanjutnya. Permisi Pak, saya mau nanya. Ya boleh. Saya mau bertanya yang di akad penyewa itu Pak, yang di nomor 2. Itu kan kerusakan kemudian si penyewa yang menanggung atau si pemberi sewa. Nah, itu kenapa piutangnya yang muncul Pak? Tadi sepenangkapan saya yang bayar sewanya, yang bayar kerusakan itu si pemberi sewa, seperti itu Pak. Oke. Nah, kenapa timbul piutang? Karena kan ini merupakan kerusakan yang terjadi pada saat barang tersebut disewa kan, Nah, karena dia rusak, otomatis misalnya jaraknya jauh atau apa, si penyewa ini dia bayarlah, dia perbaiki
dan karena barang tersebut bukan kelalaian dari si pemberi sewa kan, pemberi sewa, otomatis itu merupakan apalagi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh si pemberi sewa karena merupakan barang-barang yang memang cacat lah pada saat disewakan. Nah, karena sifatnya tidak langsung diterima uangnya kan, uangnya karena jarak tadi otomatis kita akui sebagai piutang dulu. Kita tidak akui sebagai beban karena ini kan merupakan tanggungan dari si pemberi sewanya, bukan dari penyewanya. Nah, kalau misalnya kita sendiri yang tanggung, berarti kita akui sebagai beban. Ketika apalagi kesalahan tersebut atau ada terjadinya kerusakan yang terjadi, nah si pemberi sewa ini yang harus mengakui sebagai beban. Nah, kapan apalagi barang tersebut diakui ketika misalnya masa masa apalagi namanya masa sewanya sudah selesai. Berarti nota yang sudah kita bayar, yang kita klaim sebagai piutang itu kita serahkan ke si pemberi sewanya. Nah, nanti si pemberi sewa ini akan klaim sebagai beban. Nah, kita akui nanti kalau kita sudah menerima uangnya sebagai penyewa, kita akan mengurangi piutang si apalagi si pemberi sewanya di situ. Karena kasnya kan sudah kita terima tuh. Karena bukan kita yang seharusnya membayar itu lebih ke pemberi sewanya, bukan si penyewanya. Kan ada dua kondisi. Kalau misalnya kondisinya pada saat Anda menyewa kemudian barang tersebut ternyata langsung rusak, kan kalian tidak boleh akui sebagai beban kalian kan. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari si pemberi sewanya sebenarnya. Nah, ketika Anda bayar karena memang sifatnya lama mungkin atau apa, ya kalian anggap sebagai piutang dulu lah. Nanti saya tagih piutang ini ketika masa sewanya sudah selesai. Nah, kalian langsung sodorkanlah notanya. Kemudian nanti uang yang kalian gunakan untuk apalagi membayar atau kalian gunakan untuk mengeluarkan untuk membiayai itu tadi servisnya tadi itu nanti akan langsung diberikan oleh pemberi sewanya. Itu dia. Kalau sifatnya dia apalagi barang tersebut sudah rusak ketika kalian mau fungsikan, berarti otomatis kalian anggap atau klaim sebagai piutang dulu. Kalau memang kelalaian kalian atau barang tersebut rusak karena kelalaian kalian, ya sudah, kalian mesti akui atau klaim sebagai beban pemeliharaan atau tanggungan kalian lah ketika barang tersebut rusak. Gitu. Berarti ada dua opsi lah, dua opsi yang terjadi. Ya gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin, Pak. Oke. Saya ingin bertanya di bagian akad istisna sih, Pak, yang penjual. Pertama, penjual. Oke. Yang poin 8 kalau. Oke. Sebentar. Nah, saya bingung yang ini, Pak. Pada saat itu kan ada pengakuan tagihan ketika barang yang dikerjakan itu selesai. Nah, di situ Bapak jelaskan jurnal yang pertama, ketika tagihannya itu diserahkan, kita jurnal piutang pada termin istisna. Yeah. Nah, terus setelah itu ketika barangnya diserahkan, kita jurnal lagi termin istisna pada piutang. Nah, saya bingung Pak, kenapa jurnalnya tuh termin istisna pada piutang. Kalau kayak gitu kan berarti piutangnya hilang ya Pak? Ya, betul. Terima uangnya. Ya, atau betul, gimana betul. Pak? Oke. Paham. Oke, untuk jurnal ini yang timbul kan, berarti dari sisi piutangnya kan timbul tuh 1.200.000 kan dari
apalagi dari barang yang sudah selesai, namun barang tersebut belum dibayar lah, uangnya belum didapatkan. Kemudian ketika barang tersebut diserahkan, otomatis kita ganti. Ini pergantian saja, pergantian istilah dari piutang menjadi termin. Nah, termin ini merupakan piutang juga salah satunya, termin istisna. Berarti kalau termin istisna dia tidak, bukan di sini. Berarti yang bagian piutang ini akan menggantikan termin istisna ya, bukan piutangnya. Termin istisna. Oke. Di dalam ya bagus logika berpikirnya, logika secara keseluruhan dan bagaimana titik akhir dari akunnya. Ini ada satu orang yang memang sudah lihat, mungkin ada juga yang baca ada kesalahan atau bagaimana. Untuk logikanya sudah benar. Nah, di bagian termin ini mengganti piutangnya misalnya. Nah, di bagian termin ini ketika ada pembayaran ini akan mengurangi jumlah dari termin istisnanya otomatis. Nah, untuk penjuraran kalau bagian pembayaran pertamanya itu akan mengurangi termin istisnanya. Karena kan yang ditanyakan itu piutangnya sudah habis karena sudah berganti tempat dari posisi debit ke kredit, berarti otomatis bagian piutangnya ini akan habis di situ. Nah, yang menggantikan piutang itu lebih kepada termin istisnanya. Nah, ini nanti termin istisnanya akan masuk di bagian aset lancar, gitu. Kan? Aset lancar. Di sini termin istisnanya. Nah, nanti ketika pembayaran otomatis, misalnya pembayaran pertama kan, pembayaran pertama, jadi pembayaran kedua sama saja nanti. Nah, pembayaran pertama 100.000, ini pembayaran kedua 500.000. Nah, ini pembayaran kedua. Otomatis ini sudah bukan piutang lagi, lebih kepada termin istisnanya. Nanti di bagian termin istisnanya ini selama 3 kali pembayaran ini akan habis tuh nilainya sebesar 1.200.000. Oke. Ini lebih ada kesalahan di sini. Ini saya lihat di buku, namun memang secara alurnya ada kesalahan memang. Kalau misalnya piutangnya sudah muncul kemudian dihapuskan sudah tidak ada piutang lagi kan. Tapi dari contoh soal berdasarkan buku itu dia digantikan sebagai termin. Nah, termin ini akan dikurangi ketika ada pembayaran. Berarti sisi yang tadi ini yang ada kesalahan, piutang ini ganti sebagai termin. Oke? Baik, Yang Pak, tadi bertanya sudah paham? Ya, Pak, sudah paham. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum nanti saya akan lagi tanya satu persatu minggu depan tuh. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jelas, utamanya dari proses pencatatan yang ada itu langsung ditanyakan ke saya. Nantilah saya cek. Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya langsung bagi setiap orang nih. Oke, saya langsung bagilah supaya cepat. Stop share screen dulu.